Ibadah kolom 4 Gemim Yudea Pal 2 di tempat ini tertakbislah hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kita berbuat dosa. Untuk itu sebelum orang membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, orang memohon ampun dosa. Sebelum berdoa, orang menyanyi NNBT, kita berdoa. Segala puji dan syukur limpah banyak terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Merasalah kami akan penyertaan dan cinta kasih-Mu. Sampai dengan saat ini kami merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami kolom 4 berkumpul di tempat ini di keluarga Tiwatu Binirungan, di dalamnya keluarga Rarung Lesal. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari, kami banyak sekali melakukan kesalahan. Kami berbuat dosa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau kiranya mau ampuni akan setiap dosa pelanggaran kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan, mari Engkau beri hikmat, kekuatan, kemampuan, kesehatan, agar dapat membawakan firman Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ya Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau bagi kami semua, sebab kami semua sudah siap untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat kolom 4 yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Sebagaimana trilogi pembangunan jemaat, di sepanjang minggu ini, warga Gemim membaca Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita sambut damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur pada malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan jemaat kolom 4. Dan kami aminkan ini semua karena campur tangan Tuhan. Jemaat kolom 4 yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini atau di sepanjang minggu ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jemaat kolom 4 yang dikasihi Tuhan,
yang orang baca pada malam hari ini atau kemarin juga di gereja, saat menulis surat ini, Paulus lagi berada di dalam penjara. Bisa orang bayangkan, seorang Paulus yang ada di dalam penjara, dia menulis surat ini. Kita ketahui bersama bahwa Paulus ini dulunya dia justru menganiaya para pengikut Kristus. Namun saat dia perjalanan ke Damaskus di tengah jalan, Tuhan berfirman pada dia bahwa Tuhan mau pakai pada dia. Dan dalam pembacaan itu, di situ diceritakan bagaimana itu silaunya tuh terang itu sehingga membuat mata Paulus pada waktu itu buta. Jadi dia 3 hari 3 malam mengalami kebutaan. Tetapi Tuhan bilang, ngana terus jo ke sana, nanti di sana ada kita pe orang mau bikin baik, Pak Paulus. Sehingga pada waktu itu Paulus mulai menjadi pengikut Kristus dan dia betul-betul mengabarkan Injil. Bahkan kalau orang baca bersama bahwa Paulus ini dia pe mati itu betul-betul tragis. Dia dipenggal dia pe kepala gara-gara dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat kolom 4 yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang orang baca tadi bahwa Paulus itu dia menulis bahwa dia sangat bersukacita karena pikiran dan perasaan jemaat bertumbuh kembali karena Paulus yang dipakai Tuhan untuk melebarkan kerajaannya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bersukacita, dia berterima kasih karena memang perasaan jemaat so bertumbuh kembali, perasaan dan pikiran jemaat. Dan di sini dapat orang pahami bahwa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bahwa pemberian jemaat itu bukan hanya sebatas uang, tetapi bagaimana jemaat dia memberi diri dalam persekutuan beribadah. Kalau boleh kita mau bilang, sebetulnya orang di Yudea ini, kalau orang jadi ibadah subuh dan ibadah pagi, ibadah subuh itu paling top orang kalau mau 100 orang. Yang tidak sampai 100 orang yang beribadah. Sementara ibadah pagi, yang tidak sampai 200 orang. Artinya yang tidak sampai 300 orang bergereja setiap hari minggu. Khusus di Yudea. Sementara orang pe anggota jemaat Yudea ada 686. Artinya yang tidak sampai setengah tujuh bergereja. Sehingga firman Tuhan mengajak buat orang semua, mari jemaat kolom 4, orang jadi contoh dan teladan untuk setiap hari minggu orang kasih contoh sehingga pada akhirnya kolom-kolom yang lain akan menular sehingga orang pe jemaat yang bergereja lebih banyak. Bayangkan orang tuh minggu lalu ada pelantikan panitia temu teknis, so campur dengan tamu yang bergereja pada waktu itu cuma 167. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk bagaimana kita melakukan apa yang orang baca pada malam hari ini, di mana Paulus itu dia bersukacita, dia berterima kasih karena pikiran dan perasaan jemaat bertumbuh kembali. Dan firman Tuhan juga mengajak buat orang semua sebagaimana yang orang baca pada malam hari ini untuk orang mencukupkan diri. Karena ternyata orang pe kehidupan ini setiap hari yang orang jalani orang pe kehidupan, terkadang orang dapat berkat banyak, terkadang susah, terkadang banyak doi, terkadang tipis doi. Ternyata di Alkitab itu tertulis. Bahkan Paulus bilang, baik kelimpahan ataupun kekurangan, baik kenyang ataupun lapar, dia berusaha mencukupkan diri. Jadi sebetulnya orang enjoy saja orang jalani orang hidup. Mari orang seperti Paulus, orang cukupkan
torang mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang torang alami. Dan memang firman Tuhan juga mengajak buat orang semua untuk torang senantiasa banyak memberi untuk menopang torang pelayanan. Sama dengan Paulus, walaupun dia ada di dalam penjara, tetapi ada kiriman-kiriman yang berdatangan Pak Paulus, sehingga dia juga mengajak buat orang semua, mari orang juga rajin untuk memberi. Selain memberi diri dalam peribadatan, orang juga memberi persembahan. Karena kita tidak pernah dengar ada jemaat, ada orang yang bangkrut atau jatuh susah atau jatuh miskin karena dia memberi di gereja. Justru banyak kali yang orang dengar, mereka yang rajin memberi di gereja, orang diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajak untuk orang semua untuk betul-betul orang menyerahkan orang diri ini Pak Tuhan, karena di dalam orang kehidupan pasti banyak perkara-perkara yang datang. Dan sebagaimana yang tema perenungannya orang, banyak perkara yang datang silih berganti, tetapi firman Tuhan mengajak buat orang semua, mari orang serahkan segala perkara ini ke dalam Tuhan, karena pasti dia akan menolong orang semua. Begitupun di ayatnya yang ke-14, di situ juga tertulis bahwa namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan itu. Jadi biar orang banyak perkara, orang serahkan Pak Tuhan, tetapi orang memang diajak untuk mengambil bagian. Luar biasa ini ketika orang banyak memberi, karena sebagaimana yang orang baca ini, Paulus dalam dia kesusahan, tetapi jemaat-jemaat memberi pada dia. Dan sebetulnya juga dalam ayatnya yang ke-17 berkata, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi sebetulnya ada janji Tuhan bahwa ketika orang banyak memberi, maka akan makin besar orang keuntungan. Ini yang Paulus sampaikan. Dan juga pada ayat ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat kolom 4 yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sekali lagi mengajak buat orang semua untuk betul-betul orang menyerahkan segala perkara, karena segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Lupa ada tuh lagu. Tadi itu lagu tadi Ibu Pauline karena dia pro kantor, dia tolong. Padahal kalau cuma kita sendiri agak fals. Tetapi kita mau coba menyanyi satu bait. Kalau fals bantu. Ada juga tuh lagu yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memimpin jalannya peribadatan ini sehingga hampir berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami pelajari pada malam hari ini itu tidak lalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Yakinkan terus kami ya Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kami tahu itu semua berasal daripada-Mu. Mari Engkau berkati persembahan yang kami berikan, agar itu bisa terkelola dengan baik. Kami berdoa buat program pelayanan dari kolom 4, begitupun pria kaum Bapa di kolom 4. Tuhan Yesus, Engkau kiranya senantiasa akan bersama-sama dengan
jemaatmu di kolom 4 ini, agar supaya semua program pelayanan dapat berjalan dengan baik. Begitupun kepada pelayan khusus di kolom 4, Bapak Penatua Chris Hombokau, Bapak Diaken Jeffrey Delaru bersama keluarga. Tuhan senantiasa memberkati mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat kolom 4. Tuhan Yesus, Engkau kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka semua. Engkau kiranya memberkati mereka agar supaya mereka senantiasa tetap merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka setiap hari. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga di tempat ini. Keluarga Tiwatu Binirungan dan di dalamnya keluarga Rarung Lesar. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu keberadaan keluarga di tempat ini. Dijauhkan keluarga di tempat ini ya Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari rupa-rupa pencobaan dan hal-hal buruk lainnya. Namun ya Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera kiranya senantiasa selalu menjadi bagian dari keluarga di tempat ini. Beri mereka sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat program kerja dari BPMJ Kemin Judea Pal 2 bersama pelayan khusus dan perangkat pelayanan yang ada. Engkau kiranya senantiasa memberkati agar semua program pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, karena keberdosaan kami banyak akan kami pinta tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Untuk itu ya Tuhan, sempurnakan dengan kami akan membawakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehat, kami mengingatkan seperti kami juga melakukan orang yang percaya, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, peribadatan kami malam hari ini boleh terlaksana dan berakhir dengan segala baik. Kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau akan senantiasa memberkati karim kami, Bapak Penatua Maron Sumaro. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Bahkan keluarga Sumaro Yoko selalu ada dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, selesai peribadatan ini, ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan memberkati itu agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan bagi kaum keluarga, Tuhan mengembalikan segala berkat, rezeki dan anugerah. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Maron Sumaro yang telah melayani kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk ruang organisasi, kita ikuti sambutan sekaligus ucapan terima kasih dari kaum keluarga. Silakan Ibu Rini atau Pak Rini. Salah-salah Kevin. Oh, ada Kevin. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh ada lagi dalam persekutuan beribadah kolom 4. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini atas nama keluarga Tiwatu Winirungan. Atas nama keluarga Tiwatu Winirungan, dan kami menyampaikan terima kasih kepada kadin kita malam hari ini, Bapak Sekretaris BPMJ Kemin Judea Pal 2, saya sebut dengan kasih Bapak Maron Sumarau. Tuhan kiranya memberkati segala tugas pelayanan, bahkan pekerjaan sehari-hari, terlebih memberkati seluruh kehidupan di tengah-tengah keluarga.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Delsus Kolom 4, Bapak Penatua Kris Bukau dan Bapak Yakin Jeffrey Delaru yang sudah menggerakkan anggota Kolom 4 bersama-sama seluruh Bapak Ibu dari Kolom 4 yang sudah hadir malam hari anak sekolah minggu. Atas nama kami keluarga Kiwati Nirungan menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan balas berkat, segala jerih payah kita bersama Tuhan pasti diberkati. Dan keluarga juga mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan ala kadar. Terima kasih. Kita ikuti pengumuman-pengumuman dari sekolah minggu, pemuda remaja, wanita kaum ibu dan PKB. Anak sekolah minggu. Dan yang terakhir nanti dari Versus Sekolah. Disilakan dari sekolah minggu. Rita. Damai di hati. Ibadah anak sekolah minggu. Gembira anak sekolah minggu kemarin di kolom 4 di Pajior. Iya, aduh, Pajior. Jadi berikut di kolom 3. Tapi tempat nanti di kabarkan lewat adik-adik apa ya? Banyak anak-anak. Iyo. Sebab Nicole dapat ini. Ada 7 orang lemar dia belum datang. WKI. WKI. 15 itu. Biasa 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu sesuai jadwal sebenarnya pada Ibu Megi Kalimpungan dulu. Cuman karena sesuatu dan lain hal bertepatan dengan 40 harinya Di sini lain. almarhum Bapak James Tumbo. Jadi ibadah WKI Gabung ya. akan digabung Iya. akan diadakan pada hari Rabu. Tetap Rabu. Lusa. Rabu. Pada hari Rabu jam setengah 8 malam. Udah. Jadi ibadah WKI Terima kasih banyak. pada hari Rabu ini Oh, jam setengah 8 malam bertempat pada Ibu Penatua Yunita Tumbol Menilala. Mohon kehadiran dari Ibu. Terima kasih. PKB. So, 1 kali tuh. Kolom Jo. Malam. Ibadah PKB seperti sama dengan kolom di hari Rabu ya Pak? Kamis. Kamis. Pak siapa itu? Audi. Ada Audi. Tujuh 7 Wale hari Audi. jadi dia ya. Sebagai hari jadi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 26 Agustus 2024 kita ketemu lagi di rumah keluarga Kiwati Binarungan dan keluarga Binomo Besar berkaitan dengan ibadah kolom 4 putaran ketiga di pertemuan kelima dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Freddy. Dan puji syukur kepada Tuhan juga kami sampaikan terima kasih buat Kadin Bapak Penatua Marlon Sumarau sebagai sekretaris BPMJ Gemi Mulia Padua yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami karena ini ibadah ada tunda dari hari Sabtu. Kalau jadi hari Sabtu Pak Penatua Marlon berhalangan, jadi semua Tuhan yang atur sehingga hari Senin Pak Penatua Marlon yang menjadi kadin. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama Persus dan anggota Jemaat Kolom 4 mengucapkan terima kasih sebagai BPMJ yang sudah bertugas di Kolom 4. Terima kasih pun buat Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menjadi MC pada malam hari ini. Ya. MC sebenarnya Pak Jose, salah ya. Dan ibadah pertemuan kolom berikut ada permintaan keluarga karena Pak Audi
hari ulang tahun yang ke-43 tahun. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Jadi kita beribadah kolom di rumah Pak Audi, tapi atas nama Bapak Nofri. Karena Audi baru pikiran, cuma dia bilang pas Jo DPR jadi, tadi kita hubungi ke dia. Jadi orang bapak apa lagi, dan sekaligus rekom Bapak atas nama Pak Audi. Jadi pada hari Minggu saya maju Pak. Iya, jadi itu Tanggal sebenarnya hari Minggu tanggal 1. Oh, hari Minggu tanggal 1 tetap Pak Minggu ya. Pas apa tuh? Hari Minggu Pak keluarga ini. Siapa namanya? Dua kali dan Enggak apa-apa. Jadi 3 kali. karena dia sudah Iya. Pak hari Minggu James, Pak keluarga Pak Dondo Kambe ya. Duduk kambing. Jadi orang minggu ini 3 kali. Berarti nanti di Nofri Pegiliran kosong. Jadi konflik giliran sudah ada. Oh, surapil semua nih minggu ya. Sorapel, ya, apa? Sorapel. Lalu begitu juga. Jadi ini permintaan toh, tapi kalau DP jadwal itu hari Minggu. Jadi orang nanti tanggal 29 hari Kamis, lalu hari Minggu lagi di keluarga kami. Karena dia tahu waktu ibadah Hari Rabu cuman WKI. di mana? Pak Bunit. Iya, bukan kolom kan belum nanti dia. Jadi hari Rabu gabung antara BKI dan 40. 40 hari. Kadin katanya ketua BPJ ya. Jadi yang jadi kadin nanti hari Kamis Pendeta Fabiola. Jadi atau di gereja kan beribadah PKB dia bersedia di Hari Kamis. hari ulang tahun kali itu. Oh, Pak Audi ya, Audi, ya, ya. Jadi Kamis dan Minggu. Tiap hari orang beribadah kan lebih bagus. Ya, banyak berkat. Ya. Terima kasih sekali lagi buat tuan rumah yang sudah menerima kami untuk beribadah di sini, baik keluarga Tiwatu Nerungan maupun keluarga Rarung Lesa. Ya. Ini pertama kali bilang keluarga Rarung Lesa di sini. Mantap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Informasi keuangan pada malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp150.000, pundi 2 Rp140.000, dan setoran dari WKI Rp120.000. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.